Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 26 Desember 2021 merupakan pesta keluarga kudus Yesus, Maria, Yusuf. Bacaan dibawakan oleh Maria Jesi, Serafina Pranadi, dan Agustinus Ronald. Mazmur dilantunkan oleh Marisa Monik dan renungan ditulis oleh Cesarius Kristianto. Selamat menekuni Sabda Allah. Bacaan dari Kitab Pertama Samuel. Setahun sesudah mempersembahkan kurban di Silo, mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu diberinya nama Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya dari Tuhan." Lalu Elkana, suami Hana, pergi dengan seisi rumahnya untuk mempersembahkan kurban sembelihan tahunan dan kurban nazar kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi. Katanya kepada suaminya, "Nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia. Maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya." Setelah Samuel disapih oleh ibunya, ia dihantar ke rumah Tuhan di Silo, dan bersama dia dibawalah seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung, dan sebuyung anggur. Waktu itu Samuel masih kecil betul. Setelah menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu Hana berkata kepada Eli, "Mohon bicara, tuanku. Demi Tuhanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidupnya, terserahlah anak ini kepada Tuhan." Lalu sujudlah mereka semua menyembah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, ya Tuhan. Betapa
Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, ya Tuhan. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga-Mu, ya Allah Yakub. Lihatlah kami, ya Allah, perisai kami. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, ya Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 3 ayat 1 sampai dengan ayat 2, dan ayat 21 sampai dengan ayat 24. Saudara-saudaraku terkasih, lihatlah betapa besar kasih Allah yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata bagaimana keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian penuh iman untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta dari Allah, kita peroleh daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, yakni supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan beginilah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu dalam Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya,
Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 2 ayat 41 sampai dengan 52. Tiap-tiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Seusai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu baru mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan dia, kembalilah orang tua Yesus ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihatlah, bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapa-Ku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Yesus makin bertambah besar dan bertambah pula hikmatnya. Ia makin besar dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Meneladani keutamaan keluarga kudus. Renungan dibawakan oleh Cesarius Kristianto. Ecclesia Domestika, belajar dari keluarga kudus Nazaret dalam menghadapi tantangan zaman. Inilah kata yang tepat bagi kita keluarga-keluarga Katolik saat ini. Keluarga Katolik dewasa ini syarat dengan tantangan. Kita dapat menyebut tantangan-tantangan tersebut misalnya kesetiaan, komunikasi, gaya hidup, media digital, hedonisme, sekularisme, konsumerisme, dan individualisme. Singkatnya, arus zaman saat ini benar-benar melanda keluarga Katolik. Dari segala tantangan tersebut, kita tetap dapat bersyukur dan masih dapat bernafas lega karena Gereja Katolik dapat memberikan model atau teladan hidup berkeluarga. Ibu bapak, kaum muda, dan anak-anak yang terkasih. Keluarga kudus Nazaret, Yesus, Bunda Maria, dan Bapak Yusuf menjadi cermin hidup bagi keluarga kita. Keutamaan keluarga kudus Nazaret, keramahan, kelembutan, kesederhanaan,
keterbukaan terhadap peran dan karya Allah, serta keutamaan yang lain dapat menjadi sumber inspirasi dalam membarui dan meneguhkan hidup keluarga kita. Santo Yusuf diperingati oleh Gereja Katolik 2 kali dalam 1 tahun. Pertama, setiap tanggal 19 Maret kita rayakan sebagai suami Bunda Maria. Yang kedua, Santo Yusuf kita rayakan setiap tanggal 1 Mei sebagai pelindung para pekerja. Injil tidak banyak berkisah tentang Santo Yusuf. Namun ketaatannya kepada Allah, terutama dalam menjaga kanak-kanak Yesus, adalah hal yang patut kita teladani. Dalam Injil Matius, kita melihat begitu panjang silsilahnya hingga mencapai Yakub bin Matan. Dari keturunan Daud lahirlah Matan, yang kemudian memperanakan Yakub. Dari Yakub lahirlah Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus. Yusuf mengambil Maria sebagai istri, sebagaimana dikatakan Tuhan kepadanya dalam mimpi. Tetapi mereka tidak memiliki relasi manusiawi sebagai suami dan istri. Yusuf akan menjadi bapak pengasuh bagi Yesus. Yusuf adalah seorang yang dipilih Allah karena ketaatannya. Yusuf juga dipilih Allah untuk mengambil Maria sebagai istri. Kita kembali disadarkan bahwa semua berhadapan dengan janji Allah kepada Daud. Allah akan lakukan rencana ini melalui peristiwa kelahiran Sang Mesias. Dalam kitab Samuel sangat jelas dikatakan perihal keluarga Tuhan, keluarga Daud, yakni tentang pemerintahan atas umat Israel, adalah berasal dari pilihan Allah, serta keturunannya akan terus bertahta selama-lamanya. Ibu bapak, kaum muda dan anak-anak yang terkasih, Bunda Maria dan Bapak Yusuf saat kehilangan Yesus ada perasaan bersalah, cemas, dan khawatir. Namun mereka terus mencari anaknya yang hilang. Akhirnya kegembiraan dialami setelah Yesus ditemukan kembali. Kita bisa membayangkan bagaimana perasaan Yusuf dan Maria ketika menemukan Yesus. Mungkin perasaan lega dan marah bercampur menjadi satu. Tanggapan Yesus yang kemudian tidak dipahami oleh Yusuf dan Maria adalah ketika mendengar apa yang dikatakan Yesus. Tidaklah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku? Ini adalah pernyataan Yesus yang menyatakan relasi dirinya sebagai anak Allah yang menggenapi kehendak Bapa. Dapat kita rasakan bahwa kalimat Yesus tersebut merupakan persiapan karya keselamatan yang akan ia laksanakan 18 tahun kemudian. Ibu, bapak, kaum muda, dan anak-anak yang terkasih, kita bisa meneladan Santo Yusuf yang memiliki hati yang tulus dan mengikuti kehendak Allah. Segala keraguan terhadap Maria hilang karena ia percaya bahwa Tuhan Allah memiliki rencana yang indah baginya. Tuhan sendiri selalu hadir dalam mendampingi Yusuf melalui malaikatnya. Sangat pantas ketika kita menyebut Santo Yusuf sebagai orang kudus. Yusuf adalah pria yang selalu tulus. Ia memiliki hati yang jujur dan terarah kepada Tuhan, serta siap untuk melakukan semua rencana Tuhan. Hati yang tulus ini dibangun atas dasar kasih kepada Allah dan sesama dengan hati yang tak terbagi. Hati yang tulus ini inspiratif bagi semua keluarga Kristiani untuk melakukan di dalam hidup. Semoga pesta keluarga kudus Nazaret, Yesus,
Bunda Maria, dan Santo Yusuf yang kita rayakan pada akhir tahun ini menjadi sarana peneguhan dan penghayatan iman kita dalam keluarga. Sesuai dengan tema Natal tahun ini, cinta Kristus menggerakkan persaudaraan. Bahwa Allah menyertai kita untuk menyongsong dan mengisi tahun selanjutnya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau berkenan memberikan kepada kami keluarga kudus sebagai teladan yang unggul. Semoga kami meneladannya dalam keutamaan hidup berkeluarga dan dalam ikatan cinta, agar kami layak menikmati dengan penuh sukacita anugerah hidup abadi di dalam rumah-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.